setelah melalui tahap perundingan bipartit dan tahap lembaga tripartit, khususnya mediasi atau konsiliasi. Dengan demikian, antara ketentuan pasal 81 dengan permasalahan gugatan ke pengadilan hubungan industrial yang dimohonkan oleh para pemohon tidak ada kaitan dan hubungan, sehingga permohonan para pemohon kabur atau obscure libel. Ketiga, bahwa permohonan para pemohon juga mengaitkan antara pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan pasal 151 dan pasal 152 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang antara satu dengan lainnya berbeda konteks. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah merupakan hukum formil dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang merupakan hukum material. Sementara para pemohon menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dalam hal ini pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan menggunakan batu uji dalam ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Artinya, tidak menguji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 atau pasal 81 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28D ayat 1. Keempat, bahwa dalam proses pengajuan gugatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dilakukan setelah melalui tahapan perundingan bipartit dan tahap pemerantaraan tripartit oleh mediator atau konsiliator, dan tahap berikutnya adalah gugatan diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat vide pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam arti, mekanisme berperkara di pengadilan hubungan industrial ini semua dilakukan dengan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Namun, setelah gugatan tersebut masuk di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat, dapat dimohonkan untuk dilakukan pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana dimaksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 atau pemeriksaan dengan acara cepat sebagaimana dimaksud pasal 98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dengan demikian, pelaksanaan pemeriksaan dengan acara biasa atau pemeriksaan dengan acara cepat ditentukan oleh permohonan para pemohon setelah pengajuan gugatan dimaksud. Jika penggugat mengajukan permohonan untuk diperiksa dengan acara cepat sebagaimana dimaksud pasal 98 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka hakim dapat memenuhi permohonan tersebut. Namun jika tidak dikabulkan, maka terhadap gugatan tersebut dilaksanakan pemeriksaan dengan acara biasa. Selain hal-hal tersebut di atas, pemerintah juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bahwa proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat dilakukan melalui berbagai alternatif penyelesaian, dimulai dengan perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja buruh, dan apabila tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan bipartit tersebut, penyelesaian selanjutnya dapat memilih melalui mediasi atau konsiliasi ataukah arbitrase. Dalam hal salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dapat menerima hasil mediasi atau konsiliasi,
maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan bahkan hingga kasasi ke Mahkamah Agung, kecuali jika memilih arbitrase. Maka sifat putusannya inkrah atau final and binding. Ketentuan ini telah memberikan keleluasaan dan kesempatan kepada para pihak untuk menggunakan alternatif penyelesaian perselisihan yang tersedia untuk mendapatkan penyelesaian secara cepat, tepat, adil, dan murah. Kedua, bahwa lembaga peradilan tetap menjadi pilihan utama penyelesaian konflik dan penemuan kebenaran bila para pihak tidak mencapai kesepakatan atau perjanjian bersama melalui lembaga non-litigasi atau bipartit dan tripartit. Kehadiran lembaga peradilan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya sekedar menerima dan menyelesaikan sengketa, akan tetapi mengandung makna filosofis yang lebih dalam dari itu, yakni pengadilan bertindak sebagai wali bagi masyarakat dan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberi putusan. Ketiga, bahwa apabila pengusaha tidak mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja, pekerja buruh akan kehilangan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, sehingga pekerja buruh akhirnya dipaksa untuk mengajukan gugatan. Menurut pemerintah, para pemohon keliru dalam menafsirkan Undang-Undang Aquo. Justru dengan adanya ketentuan ini memberikan kepada para pemohon untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Keempat, bahwa apabila para pemohon ingin menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial, diberikan kesempatan untuk berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial. Para pemohon tidak dikenai biaya, termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta rupiah atau FIDE pasal 58 Undang-Undang Aquo. Kelima, bahwa Pengadilan Hubungan Industrial memakai hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, FIDE pasal 57 Undang-Undang Aquo. Keenam, selanjutnya para pemohon juga bisa mengajukan kuasa khusus apabila gugatannya melibatkan lebih dari satu penggugat dengan cara kolektif, FIDE pasal 84 Undang-Undang Aquo. Ketujuh, oleh karena itu, terhadap anggapan para pemohon yang mendalilkan ketentuan pasal 81 Undang-Undang Aquo tidak memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum adalah keliru. Justru dengan diaturnya mekanisme beracara di Pengadilan Hubungan Industrial dalam Undang-Undang Aquo, para pemohon diberikan kesempatan untuk dapat memperoleh hak-haknya dengan adil di depan pengadilan. Kesimpulan. Pertama, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah merupakan hukum formil dalam rangka memberi kesempatan kepada pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan atas perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja buruh. Kedua, bahwa permohonan para pemohon terdapat inkonsistensi antara posita dan petitumnya karena para pemohon tidak menyatakan secara jelas batu uji yang dijadikan dasar permohonannya. Ketiga, bahwa permohonan para pemohon tidak jelas, tidak tegas, dan kabur atau obscure libel karena para pemohon mencampur adukan dan mempertentangkan antara pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan pasal 152
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum, dan nilai-nilai keadilan bagi pekerja buruh untuk memperoleh hak-haknya. Petitum, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau konstitusional review ketentuan aku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Pertama, menolak permohonan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat diterima atau need on conflict verklaar. Kedua, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Ketiga, menyatakan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 10 Maret 2015. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri, tertanda Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Halauli, tertanda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, demikian penjelasan dari pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan atau pendalaman klarifikasi yang akan disampaikan oleh majelis? Oh, silakan Yang Mulia Pak Dr. Patrialis Akbar dan Yang Mulia Dr. Soehartoyo. Yang Mulia, silakan. Pada pemerintah, saya hanya ingin menanyakan bagaimana prakteknya dalam menyelesaikan perselisihan antara buruh dan majikan yang sudah disampaikan tadi. Saya lihat dari alurnya banyak sekali, ya, tapi itu alternatif ya Pak ya, bipartit, tripartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase juga masuk. Prakteknya bagaimana selama ini? Apakah ini memang bisa dilakukan atau langsung masuk ke peradilan hubungan industrial? Ada enggak masalah di dalam prakteknya terhadap penyelesaian ini? Saya ingin tanya ke pemohon ya, ini di PHK, udah di PHK semua apa belum? Coba. Belum, kami pengurus serikat pekerja. Pengurus serikat pekerja. Saya mau tanya, dari pengalaman saudara terhadap para buruh yang di PHK, bagaimana selama ini? Apa memang melalui alur yang disampaikan oleh pemerintah dengan menyediakan beberapa fasilitas, atau memang langsung ke peradilan hubungan industrial seperti permohonan saudara? Silakan pemerintah dulu. Izin Yang Mulia,
Dalam prakteknya yang kami amati maupun kami lakukan selama ini semua dapat berlangsung diselesaikan pada tingkat pertama melalui bipartit. Jika nanti dalam bipartit itu ada kesepakatan nanti yang disebut dengan persetujuan bersama oleh pihak-pihak. Nah, namun apabila dalam kenyataannya ada salah satu pihak yang tidak menerima atas ataupun kesepakatan bipartit itu, maka bisa meminta kepada mediator untuk dilakukan mediasi. Nah, jika nanti mediasi ini berhasil, tinggal dilaksanakan oleh pihak-pihak. Namun, Mediator itu siapa, Pak? mediator Ya, siapa mediatornya? itu pegawai yang diangkat dan ditunjuk oleh Menteri Ketenagakerjaan yang mulia Di perusahaan itu, di pemerintahan, di pemerintahan. dia PNS yang mulia. Oh, pegawai negeri Iya. yang ditunjuk. Jadi memang khusus sebagai mediator Mediator yang mulia, di Kementerian Tenaga Kerja. yang berada di kabupaten, kota maupun di provinsi yang mulia. Oh, itu sudah tersedia semuanya. Sudah tersedia. Jadi sudah ada, eksistensinya sudah ada itu ya. Sudah yang mulia. Oke, terus? Nah, jika nanti dalam mediasi ternyata gagal, katakanlah yang mulia, nanti pihak bisa mengajukan gugatan ataupun maju ke pengadilan hubungan industrial. Tadi sudah kami jelaskan memang dalam penjelasan tadi. Nah, yang mulia dapat kami tambahkan informasi dalam prakteknya memang dari sisi waktu yang sering menjadi masalah. Artinya waktu proses penyelesaiannya yang cukup lama dirasakan terlebih lagi oleh teman-teman kita para pekerja buruh. Demikian yang mulia, terima kasih. Terima kasih. Silakan dari buruh. Terima kasih yang mulia. Kami tidak menyangkal apa yang disampaikan oleh pemerintah secara garis besar maupun tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Tapi pada prakteknya pengusaha seringkali tidak pernah mengajukan permohonan PHK. Karena baik dalam Undang-Undang 13 sebagai hukum materil, Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun hukum formil, tidak ada sanksi bagi pengusaha ketika telah selesai dimediasi kemudian dia melakukan permohonan, mengajukan permohonan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Dari laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2013 yang saya sangat yakin Kementerian nggak punya data ini, bahwa dari 2.991 perkara yang mengajukan buruh karena dia di PHK sepihak oleh pengusaha itu sebanyak 2.641 perkara. Artinya 80-90% pekerja yang di PHK sepihak karena pengusahanya tidak mengajukan permohonan, mau tidak mau pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Inilah yang membuat kemudian banyak putusan-putusan PHI yang karena yang mengajukan buruh, ketidakmampuan buruh beracara dalam menyusun surat gugatan, itu yang membuat banyak permohonan ditolak dan di-NO. Ini yang menjadi dasar pada prakteknya bahwa permohonan PHK yang tadinya inisiatifnya ada di pengusaha, itu beralih buruh yang mengajukan gugatan. Sedangkan gugatannya legalistik menggunakan hukum acara perdata yang sudah sangat bisa dipastikan pembuktian dan segala macamnya buruh tidak punya itu. Demikian yang mulia. Baik, Dr. Suhartoyo, silakan yang mulia. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Pak Dirjen, ada sesuatu yang mesti kita agak sportif ya. Tidak harus sportif, tapi agak sportif mestinya ini. Memang di dalam Undang-Undang